Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Video kali ini adalah video yang pertama di tahun 2024. Selamat tahun baru kepada semua yang nonton video ini. Semoga segalanya lebih baik di tahun 2024. Konten hari ini dibuat berdasarkan request dari seorang subscriber yang udah langganan bertanya. Ini sorry ya Bro Zenito yang bertanya, ini maaf karena banyak sekali kesibukan di akhir tahun 2023 dan nyambung ke liburan 2024. Jadi kali ini baru sempat bikin video. Tapi gue memang mau ngebut nih untuk jawab-jawab pertanyaan. Pertanyaannya udah lumayan numpuk. Bro Zenito minta pembahasan mengenai 1 jam dari London micro brand, yaitu Mr. Jones Watches. Nah ini micro brand yang berdiri sejak tahun 2007, diambil dari nama foundernya sendiri yang bernama Crispin Jones. Toko dan workshopnya ada di kota London. Jadi Mr. Jones ini menjadi founder sekaligus direktur company-nya bersama segenap timnya yang ada di website tertera itu ada 23 orang dan semuanya wanita. Gak tahu kenapa. Semboyan dari brand ini adalah kami membuat jam yang tidak mengikuti tren, kami membuat jam yang tidak biasa, yang membuka cerita yang dapat membawa percakapan atau sekedar membuat kita tersenyum. Coba bayangkan seberapa uniknya dan begitu mengundang rasa penasaran. Kalau kita melihat sekilas di website jam-jam ini, begitu menarik banget kalau menurut gua. Makanya gua seneng banget bikin konten kali ini. Oke, langsung aja kita lihat beberapa contoh jamnya dengan mendetail. Yang pertama namanya Very Late Again. Begitu pertama kali gue lihat jam ini, kesannya adalah feminin di mata gue. Karena desain jamnya dan juga warnanya. Tapi apa arti dari si kata-kata di jam ini yang sangat ironis? Persetan dengan waktu, itu hanyalah sebuah konstruksi sosial. Terus gimana cara baca jamnya? Kita lihat di situ ada 2 buah beri di tepian si jamnya. Itu ada beri yang utuh menunjukkan indikator jam dan beri yang udah ada bekas gigitannya menunjukkan indikator menit. Jadi sekarang menunjukkan pukul 6 tepat. Nah, yang uniknya adalah si kata-katanya baru tersusun rapih jika si indikator menitnya itu ada di angka 12. Jadi hanya bisa dibaca 1 jam sekali. Coba bayangkan betapa ironisnya kata-kata ini muncul ketika jarum menitnya ada di angka 0. Berarti setiap tepat pada 1 jam itu persetan dengan waktu katanya. Idenya sangat menarik ya kalau menurut gua. Nah, kita juga bisa melihat detail finishingnya. Ini dibuat seperti berlapis-lapis gitu. Jadi craftsmanship-nya juga nggak asal-asalan. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, menurut gua jam ini nggak mahal. Dijual dibanderol seharga 195 euro alias 3,3 jutaan. Ini menurut gua nggak mahal karena sudah pakai sapphire crystal. Kemudian water resistance-nya 5 bar. Movementnya pakai Swiss quartz movement. Dimensi yang relatif kecil yaitu 37 mm. Dan panjang lak to lak itu 46 mm. Nah ini katanya jamnya unisex ya, bisa cowok cewek ya, cuman kesannya lebih feminin kalau menurut gua. Nah ini yang bikinnya Ana Diaz namanya. Jadi di brand ini setiap jam itu unik, dibuat oleh desainer yang berbeda-beda guys. Sayangnya movementnya quartz guys, jadi gua sih nggak bakal beli dan juga terlalu feminin setidaknya buat gua. Nah, untungnya brand ini memberi pilihan jam-jam yang pakai movement otomatis dengan desain-desain yang nggak kalah menariknya. Ayo kita langsung lihat ke contoh nomor 2. Namanya The Ascendant. Kali ini proses pembuatan jamnya dibuat secara handmade satu persatu. Diprint dan disepuh oleh logam bernama palladium berlapis emas. Dan prosesnya itu dilakukan secara bersamaan. Ya jujur gue nggak terlalu ngerti proses teknisnya seperti apa, tapi yang jelas ini handmade dan dengan harga 5,5 jutaan termasuknya juga nggak mahal guys. Dialnya itu seperti lukisan guys, menggambarkan elemen-elemen yang ada di bumi.
dari pepohonan, kemudian ada tanah, langit, kemudian ada kilauan gunung di cakrawala, terus ada juga garis horizon. Desainernya yang bernama Marion Labes memberikan kutipan seperti ini. Saya merancang jam tangan ini sebagai undangan visual untuk melihat ke depan yang penuh harapan. Jelajahi, temukan, rasakan dunia di sekitar Anda. Jangan pernah melihat ke bawah. Satu-satunya jalan adalah ke atas dan perjalanan itu memuaskan. Maksudnya lihat ke atas itu ke langit guys, di mana terdapat bulan dan bintang-bintang. Waduh, ini luar biasa ya, idenya keren banget. Pakai kutipan yang kayak puisi segala coba. Dan ini ada kaitannya dengan cara baca jamnya. Kita lihat di pepohonan di atas ada satu window yang ada angkanya, nah itu merupakan indikator jam. Jadi ini si movementnya itu ya otomatis, dan cara baca jamnya itu ada fitur jumping hour. Jadi itu si date window yang ada angkanya itu nanti secara instan itu ngeklik ya berubah, dan kita tidak tahu kapan itu berubahnya, berganti angka. Nah itu artinya udah jam yang berikutnya. Dan cara baca indikator menitnya itu adalah ada berupa disk yang berputar, yang ada gambar langit dan juga bulan dan bintang-bintang. Nah itu berputar selayaknya jarum menit. Di setiap marker 5 menit itu ada tanda bintang-bintangnya atau bulan-bulannya. Jadi cara baca bulan dan bintang-bintangnya kayak gini. Bintang kecil emas itu menunjukkan 5 menit. Bintang besar emas menunjukkan 10 menit, bintang silver menunjukkan 30 menit, kemudian bulan sabit menunjukkan 0 menit. Nah, batasnya itu adalah garis horizon, itu dimana nanti bulan dan bintang-bintang itu melintas. Maka disitulah markernya akan terbaca, gitu berapa menit. Nah, berikut adalah cara baca jamnya, contoh-contohnya ya. Kalau buat gue sih keren, kita punya pengalaman baru gitu dalam cara baca jamnya. Ini wah luar biasa sih kalau menurut gue idenya. Nah sekarang kita lanjut ke spesifikasinya ya. Mirip dengan yang Very Late tadi, punya water resistant 5 bar, terus sapphire crystal, movement automatic Seagull 1721, punya 20 joule dan power reserve sampai 42 jam. Nah, tapi berikutnya gue mau bilang ada kelemahan juga guys. Nah ini kita lihat kalau hour window-nya itu tidak sempurna. Si angkanya nggak presisi di tengah-tengah. Nah ini yang disayangkan. Kenapa nggak dibuat lebih sempurna gitu ya eksekusi hour window-nya. Oke, nah berikut contoh ketiga. Ini menurut gue tidak ada kelemahannya kalau kita hanya lihat dari website. The Promise of Happiness itu namanya. Ya di sini ada 2 pilihan warna, demikian pula pada finishing casingnya berbeda. Yang langitnya merah itu finishing casingnya hitam, itu kelihatan lebih dramatis ya guys daripada yang langitnya biru. Kalau yang langitnya merah itu seperti kayak malam hari atau sore hari. Kita lihat juga dedaunannya, finishingnya warnanya beda. Coba kalian lihat. Kalau yang warna biru itu seperti kalau siang hari, kalau sepenglihatan gua. Gue lebih suka yang langitnya merah. Nah di jam ini kita lihat cara baca jamnya lebih gampang. Kita tinggal lihat di punggung si macan itu ada indikator menit yang disamarkan dengan motif loreng-loreng. Dia ada window sedikit di sana. Jadi bisa kelihatan disk menitnya itu berputar. Nah ini spesifikasinya sama persis dengan yang The Ascendant tadi. Cuman si disk indikator menitnya itu dibuat kecil, ada di tengah-tengah dial. Nah di sini kita lihat itu hour window-nya sudah lebih presisi daripada model yang Ascendant, jadi lebih enak dilihatnya. Yang ini harganya 245 euro atau setara dengan 4,2 jutaan. Eksekusi pada dial jam ini tidak dibuat handmade satu persatu seperti yang model Ascendant, tetapi ini di print sekaligus banyak daripada lukisan aslinya. Jadi lukisan aslinya itu cuma ada 2 dengan perbedaan warna tadi. Brand ini menjadi salah satu wishlist gua ya yang
Yang gue paling suka itu yang Macan sama yang The Ascendant. Dan gue masih bingung pilih yang mana karena yang satu lebih kreatif tapi eksekusinya kurang sempurna gitu. Yang satu lagi eksekusinya lebih sempurna ya, yang Macan. Masih banyak model-model lain yang juga unik-unik ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di website kalau ingin tahu lebih banyak. Menurut gua brand ini sangat menyegarkan dunia horologi. Jadi cocok buat orang-orang penggemar jam tangan yang udah punya sejumlah koleksi dan ingin menambah koleksi dengan jam yang unik biar nggak ngebosenin. Nah, tapi menurut gua mungkin brand ini nggak cocok bagi para pemula. Gitu. Bagaimana menurut kalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih kepada Bro Zenito yang berkali-kali membangun juga konten ini ya. Banyak ide-ide yang bagus-bagus dari Bro Zenito. Ayo yang lain jangan mau kalah dengan beliau ya. Silahkan bertanya seputar dunia horologi. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.